Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang laporan lingkungan pemasaran PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Diajukan untuk memenuhi mata kuliah tugas manajemen pemasaran yang diampu oleh Ibu dosen Atika Riasari. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian pemasaran dan pengertian lingkungan pemasaran. Materi yang pertama saya akan membahas tentang pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran itu lebih merupakan kepada suatu seni dalam menjual produk, sehingga pemasaran produk dan menjual yang dimulai dari perencanaan produk sampai dengan setelah produk tersebut dapat terjual. Berbeda dengan penjual yang hanya berkutat pada terjadinya transaksi penjualan barang atau jasa. Kemudian ada yang berpendapat bahwasannya pemasaran itu adalah suatu proses sosial dan merajalela di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Kemudian materi yang kedua saya akan membahas tentang lingkungan pemasaran. Nah, di mana lingkungan pemasaran itu adalah faktor-faktor dan kekuatan di luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kekuatan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran ini sangat menentukan strategis yang akan dijalankan, karena lingkungan pemasaran sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya kegiatan pemasaran yang akan dijalankan sebelumnya. Nah, kemudian lingkungan pemasaran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan mikro dan juga lingkungan makro. Di dalam lingkungan mikro itu adalah kekuatan yang sangat dekat dengan perusahaan, yang mempengaruhi kemampuan perusahaan yang bersangkutan dalam melayani dan memuaskan bagaimana hasil dari perjuangan. Nah, sedangkan ada juga nih lingkungan makro. Lingkungan makro itu adalah kekuatan masyarakat yang lebih luas, yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro, terdiri dari geografis, ekonomi, teknologi, bahkan politik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang profil perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaan. Saat ini PT Garuda Food Putra Putri Jaya (GPPJ) merupakan gabungan dari PT Tudung Putra Jaya, PT Garuda Food Jaya, dan PT Garuda Putra Putri Jaya. Kesemuanya merger pada November tahun 2000. Cikal bakal berdirinya di Garuda Food adalah diawali dengan dibentuknya PT Tudung Putra Jaya pada tahun 1979 di Pati, Jawa Tengah oleh almarhum Darmo Putro yang memulai usahanya sebagai produsen tepung tapioka. Dengan digabungnya beberapa unit usaha ke PT GPPJ, pengembangan terus dilakukan. GPPJ telah memiliki beberapa pabrikan dengan teknologi mesin yang canggih dalam setiap proses pengolahan makanan. Kemudian yang kedua, visi dan misi perusahaan. Visi menjadi salah satu perusahaan terbaik di industri makanan dan minuman di Indonesia dalam aspek profitabilitas, penjualan, dan kepuasan konsumen melalui karya yang kreatif dan inovatif dari seluruh karya yang kompeten. Misi 1. Memuaskan konsumen dengan menyediakan produk-produk makanan yang berkualitas, produk konsumsi dan layanan yang berkualitas, yang bukan berasal dari bahan yang merupakan hasil pengorbanan hewan atas kehendak langsung perusahaan. Kemudian yang kedua, membentuk komunitas karyawan untuk tumbuh bersama dan mengembangkan kualitas kehidupan, lingkungan kerja, dan pekerjaan para karyawan. Yang ketiga, menciptakan kemanfaatan jangka panjang yang berkesinambungan dalam hubungan antara perusahaan dengan seluruh mitra usaha. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dengan menjalankan etika bisnis dan pengelolaan perusahaan yang baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu tentang lingkungan pemasaran PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Lingkungan pemasaran itu terdiri dari lingkungan makro, yang A itu ada lingkungan demografi atau sosial budaya. Lingkungan ini berkenaan dengan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, dan pola kehidupan komponen
lingkungan yang dikembangkan atau dibentuk dari kebudayaan, ekologi, demografi, geografis, religius, pendidikan, dan faktor etnis. PT Garuda Food sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan ringan mengemban misi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menciptakan produk-produk dan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan konsumen. Garuda Food memproduksi makanan sesuai ringan dapat menggambarkan karakteristik masyarakat Indonesia yang mana sebagian besar menyukai jenis makanan yang berasal dari kacang-kacangan. Garuda Food juga memperhatikan faktor usia. Perbedaan usia juga akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan varian produk. Yang B itu lingkungan ekonomi. Kondisi perekonomian suatu negara sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Perubahan dalam perekonomian mungkin akan menguntungkan bagi suatu perusahaan, tetapi juga dapat merugikan. Yang C, lingkungan teknologi. Perubahan teknologi yang semakin cepat dapat mempengaruhi bahan baku operasi, produk, serta jasa perusahaan. Perubahan teknologi dapat memberikan peluang besar untuk meningkatkan hasil, tujuan, atau mengancam kedudukan perusahaan. Perubahan teknologi umumnya mengarah pada biaya produksi dan harga jual yang lebih rendah, kualitas produk yang meningkat, pelayanan lebih cepat, dan lebih praktis. PT Garuda Food membentuk suatu program kemitraan dengan para petani kacang dan memberikan penyuluhan teknologi penanaman kacang agar menghasilkan kualitas kacang yang baik. Yang D, ada lingkungan alam. PT Garuda Food melakukan kegiatan penghijauan dengan prinsip Think Green dan Go Green. Kegiatan penghijauan Garuda Food Sehati telah secara konsisten diimplementasikan sejak tahun 2015 melalui penanaman bibit pohon di lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu, sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan juga diwujudkan melalui program 3R yang dilakukan baik di lingkungan kantor, pusat maupun unit bisnis dengan turut melibatkan komunitas sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi keempat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang lingkungan mikro pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Lingkungan mikro ini berhubungan dengan pelaku-pelaku yang aktif berperan dari luar perusahaan. Yang pertama ada aspek penyedia atau pemasok. Merupakan lembaga-lembaga atau individu yang menyediakan kebutuhan perusahaan. Nah, di PT Garuda Food ini biasanya mendapatkan pemasok dari langganan yang sudah sering mendatangkan bahan baku ke perusahaan seperti supplier berupa bahan baku kacang yang berasal dari petani kacang itu sendiri. Lalu yang kedua ada aspek pesaing. Seorang pemasar harus mampu melihat pesaing secara produk yang dihasilkan secara sifatnya. Ada 4 jenis golongan pesaing yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, produk barang atau jasa dan harga yang sama relatif. Yang kedua, bergerak di industri yang sama dan menyasar target pasar yang beririsan. Yang ketiga, yaitu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, perusahaan yang bersaing saling memperebutkan uang konsumen. Lalu yang ketiga, ada aspek pelanggan. Pelanggan di sini adalah konsumen itu sendiri, baik secara individu atau kelompok. Hukum ekonomi berlaku di mana dinamikanya dapat mempengaruhi harga yang ditawarkan. Yang keempat, ada aspek perantara. Dalam menjualkan produk-produknya, PT Garuda Food difokuskan melalui PT Sinar Niaga Sejahtera, di mana hal tersebut dapat menunjukkan perhatian yang besar dari Garuda Food akan distribusi produknya agar mencapai penjualan yang maksimal secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Selanjutnya ada analisis kekuatan persaingan PT Garuda Food. Untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar di berbagai kategori produk, Garuda Food terus berupaya menciptakan inovasi di berbagai aspek, baik produk maupun sumber daya manusia, dalam upaya memenuhi harapan konsumen. Upaya bertahan di saat krisis ditempuh dengan tetap mengusung ciri khas berupa karya-karya yang inovatif.
Selanjutnya ada A. Garuda Food menggunakan 3 situasi lingkungan. Yang pertama ada situasi komunikasi. Situasi komunikasi adalah situasi di mana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Nah, Garuda Food memanfaatkan iklan televisi, radio, internet, media cetak, brosur, dan lain-lain. Tidak kalah pentingnya dalam pemasaran adalah seorang SPG. Selanjutnya yang kedua ada situasi pembelian. Keputusan konsumen dalam membeli produk makanan atau minuman seringkali dilakukan di toko. Karena itu, informasi yang diperoleh konsumen saat berbelanja sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga ada situasi pemakaian. Konsumen sering memilih produk karena pertimbangan dari situasi konsumen. Begitu juga dengan Garuda Food. Salah satunya memakai situasi konsumen, terutama Indonesia yang suka dengan minuman teh, maka dari itu Garuda Food mengembangkan produk minuman tehnya dengan berbagai rasa. Yang B ada peluang dan ancaman perusahaan. Yang pertama ada peluang. Kacang keriting dengan bentuk dan rasa unik menjadikan suatu peluang baru Garuda Food untuk merebut pasar karena kompetitornya masih sedikit dan belum ada yang dijual kelas menengah ke bawah. Yang B, Garuda Food memasarkan produk minuman susu merek Clevo dengan menargetkan penjualan sekitar 5 juta liter susu untuk 7% pangsa pasar pada tahun ini. Dengan peluang pasar yang bagus, maka perusahaan optimis Clevo bisa diterima pasar dan mencapai target. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, ketatnya persaingan dan krisis ekonomi global. Yang kedua, dalam bisnis minuman, semakin ketatnya persaingan di industri makanan dan minuman dan daya beli masyarakat yang masih rendah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai kelompok 2. Kami akhiri, wassalamualaikum.